Stay healthy with saran dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Senang sekali saya Ardin. Pada kesempatan perdana kali ini kita bisa berbagi informasi seputar dunia kesehatan. Tentunya di acara Saran Dokter. Kali ini kita akan membahas isu kesehatan penting di masyarakat, yaitu vaksinasi COVID-19. Nah, di studio saya sudah kedatangan narasumber, yaitu Ketua Vaksinator Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara, Dr. Ahmad Sufyan Hiswandi. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana kabar? Sehat, Dokter. Alhamdulillah. Sudah divaksin, Dok? Alhamdulillah sudah. Kita tim vaksinator harus pertama, apalagi kita tenaga kesehatan, sehari-hari berhadapan dengan masyarakat, jadi harus dilindungi. Kita harus yang pertama divaksin. Mbaknya sudah divaksin? Sudah dong, Dokter. Oh iya, Dokter. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat nih, Dok, ya banyak. Kenapa sih, Dok, kita harus divaksin? Ya, kenapa harus divaksin? Jadi mungkin saya cerita sedikit, Mbak, ya, kalau boleh. Ya. Ini kan di awal-awal tahun 2020, WHO itu menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Pandemi itu artinya wabah penyakit yang ada di seluruh negara. Di awal-awal, pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan bahwa ini sebagai bencana non-alam, bencana penyakit. Banyak yang terkena COVID ini, banyak yang meninggal. Kalau tidak salah angkanya itu sampai 20 ribuan orang meninggal karena COVID. Banyak juga, Dok, ya? Banyak. Jadi pemerintah merasa perlu untuk menerapkan strategi supaya angka COVID ini tidak menyebar dan bisa ditangani. Sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi angka COVID masih tinggi. Jadi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya, ditemukanlah vaksin COVID-19 ini. Jadi pemerintah secara strategis melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oh, seperti itu ya, Dok, ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah kena COVID, Dokter? Sudah sakit COVID. Apakah mereka juga harus divaksin? Kalau untuk yang sudah kena sakit COVID, kita ada beberapa kriteria. Untuk saat ini sudah berkembang untuk masyarakat yang sudah terkena COVID kategori ringan, 1 bulan pasca dinyatakan sembuh sudah boleh menerima vaksin COVID. Sedangkan masyarakat yang positif COVID dengan kategori berat sampai kritis itu menunggu 3 bulan dari kesembuhan baru bisa kita berikan vaksin. Oh ya, mungkin yang perlu masyarakat tahu sebenarnya pemerintah ini punya 4 tujuan untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Yang pertama tentunya satu, mencegah atau mengurangi resiko masyarakat itu untuk tertular penyakit COVID itu sendiri. Yang kedua, walaupun masyarakat itu sudah terkena COVID, nanti gejala klinisnya itu tidak berat, artinya gejala ringan bahkan tidak bergejala. Itu tujuan kedua. Tujuan ketiga di sini adalah membentuk herd immunity namanya. Jadi herd immunity itu kekebalan kelompok untuk mencegah penularan COVID ini menjadi lebih luas. Yang keempat tentunya untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Karena kita tahu karena wabah COVID ini semua sektor terganggu. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, sosial, dan lain sebagainya semua terganggu. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem kesehatan, imbasnya nanti seluruh sistem itu bisa lebih baik lagi. Gitu, Dok, ya. Jadi ada 4 tujuannya, Dok, ya. Yang pertama tadi apa, Dokter? Yang pertama tadi mengurangi kemungkinan orang itu untuk terpapar COVID-19. Yang kedua mencegah beratnya gejala, Dok, ya. Iya, betul. Yang kedua. Yang ketiga herd immunity. Immunity. Yang keempat memperbaiki sistem kesehatan. Sistem kesehatan. Seperti itu. Kemudian sampai sekarang ini ada berapa sih, Dok, masyarakat yang sudah dilayani vaksin? Kalau kita di Lombok Utara ini, data terakhir yang saya dapatkan tanggal 3 Oktober kemarin, total sudah vaksin pertama, dosis pertama 85.000 orang. 85.000. Dosis kedua sudah sampai 25.000 orang, sekitar itu. Ya. Dosis ketiga khusus untuk tenaga kesehatan kita sudah 656 orang. Itu dari rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan yang kontak dengan pasien. Itu sudah dilakukan vaksinasi dosis ketiga. Oh, seperti itu ya, Dok, ya. Nah, apakah jumlah itu sudah mencapai target, Dok, dari pemerintah misalnya? Kalau untuk target tercapainya herd immunity itu adalah 70% dari total populasi. Kalau dihitung, khusus Lombok Utara ini, Mbak, ya, total populasinya sekitar 250.000. Kalau 70%-nya itu sekitar 170.000. Sekarang capaian kita untuk dosis pertama baru 80.000. Jadi ini mungkin sekitar 50%, kita hampir butuh hampir ya? setengahnya, tapi kita masih butuh percepatan. Apalagi sebentar lagi di Pulau Lombok ini kita akan ada event internasional, itu tentunya nanti masyarakat luar akan banyak berdatangan ke sini. Pemerintah wajib melindungi masyarakat lokal dari penyebaran virus COVID. Jadi sekarang sedang gencar-gencarnya untuk
peningkatan capaian vaksinasi COVID di masyarakat. Nah, ya berarti semua masyarakat harus divaksin dok ya. Kalau dari target tadi kita 70%. 70%. Karena ada kategori masyarakat yang tidak bisa untuk lakukan vaksin. Nah, ya belum itu. bisa untuk Masyarakat dilakukan seperti apa sih dok vaksinasi. yang tidak bisa diberi vaksin? Untuk saat ini hampir seluruh lapisan masyarakat sudah bisa divaksin. Cuman beberapa jenis vaksin belum bisa diberikan di usia di bawah 12 tahun. Belum bisa diberikan di bawah usia 18 tahun. Dan ada beberapa penyakit tertentu yang butuh konsultasi lebih dulu dengan dokter untuk bisa diberikan vaksinasi. Jadi target kita adalah masyarakat yang secara umum bisa untuk diberikan vaksin, itu kita vaksin dulu. Tujuannya apa? Kalau mereka sudah sampai 70%, mereka ini bisa melindungi masyarakat yang tidak bisa divaksin. Jadinya masyarakat kebal secara umum. Itulah prinsip herd immunity yang kita coba terapkan. Begitu dok ya. Yeah. Berarti anak di bawah 12 tahun itu belum bisa divaksin dok ya? Untuk saat ini belum bisa divaksin. Untuk vaksinasi remaja kita menggunakan jenis Sinovac untuk vaksinasinya. Di atas 18 tahun kita ada 3 pilihan, Sinovac, Moderna, dan AstraZeneca yang ada sampai saat ini. Iya. Berarti ada berapa jenis vaksin dokter selama ini yang digunakan? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, yang kita gunakan di Lombok Utara ini sudah ada 3 jenis. Yang pertama Sinovac, yang kedua Moderna, yang ketiga AstraZeneca. Oh gitu ya dok ya. 3 jenis ya dok ya? Yang sampai dari saat ini. ketiga jenis itu apa sih dok bedanya antara Sinovac, Moderna, kemudian AstraZeneca? Kalau untuk bedanya, mungkin saya mulai dari bahan pembentuknya dulu ya, bahan pembuatnya. Kalau Sinovac itu dibuat dari virus coronavirus yang tidak diaktifkan, artinya yang sudah dimatikan. Jadi begitu disuntikkan dia hanya memicu respon imun, tidak menyebabkan orang itu sakit COVID-19. Itu yang Sinovac. Untuk yang AstraZeneca, ini teknologi baru, ini menggunakan viral vector namanya. Jadi virusnya ini dibuat dengan rekayasa genetika, jadi gen-gennya itu direkayasa dari virus-virus flu yang tidak mematikan, sehingga bisa menimbulkan daya tahan tubuh terhadap coronavirus itu sendiri. Sedangkan Moderna dan ada satu lagi Pfizer, cuman kita belum menggunakan di Lombok Utara ini. Moderna itu mRNA ya. Jadi mRNA itu adalah materi genetik virusnya itu yang dibuat sedemikian rupa, ditambahkan bahan tertentu, itu yang dimasukkan ke tubuh, tujuannya adalah untuk menciptakan imun, sistem imun dari orang yang disuntikan vaksin. Itu dari bahan pembentukannya. Kalau beda yang lain mungkin cara penyuntikannya ya. Kalau untuk Sinovac itu jedanya dari dosis pertama sampai dosis kedua itu 14 hari sampai 28 hari. Tapi program pemerintah sekarang kita gunakan 28 hari untuk dosis keduanya. Sedangkan untuk AstraZeneca, ini nanti penyuntikan dosis keduanya itu bisa 8 sampai 12 minggu untuk penyuntikan dosis keduanya. Jadi AstraZeneca lebih jauh. Berarti, dok, ya? Ya, bisa sampai 3 bulan penyuntikan dosis keduanya. Untuk Moderna, penyuntikan dosis keduanya 28 hari nanti. Sama berarti dok ya dengan yang pertama Sinovac tadi. Ya itu. Terus mungkin yang membedakan lain efikasi ya atau efektivitas. Cuman di sini kita tidak perlu membedakan mana vaksin yang baik, mana yang tidak baik. Karena memang secara umum vaksin ini sudah diterima oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia ya. Syaratnya sudah dipenuhi. Minimal efikasinya 50%, kemudian aman diberikan. Dan di Indonesia sendiri karena kita mayoritas muslim, kita juga ada alur dari sertifikasi MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa vaksin ini halal untuk digunakan. Ya cuman kemarin mungkin banyak beredar di masyarakat salah satu jenis vaksin, ada yang mengandung tripsin babi ya. Itu salah satunya adalah AstraZeneca ya kita bilang. Cuman penggunaan AstraZeneca ini kalau kita baca lebih teliti di fatwa MUI itu Majelis Ulama Indonesia bahwa penggunaan AstraZeneca ini dibolehkan dalam kondisi darurat. Kita sekarang dalam kondisi darurat. Seluruh negara berebut vaksin. Jadi pemerintah Indonesia mau tidak mau harus gerak cepat ini untuk mendapatkan vaksin. Untuk vaksin 70% total populasi masyarakat Indonesia. Jadi apa vaksin yang ada, kebetulan itu ada, kita gunakan. MUI juga memberikan izin untuk menggunakan itu. Berarti itu yang sekarang untuk AstraZeneca boleh berarti dok ya? Boleh digunakan. Dari Majelis Ulama Indonesia ya, sudah diperbolehkan. Kemudian bedanya apa sih dok antara Sinovac, kemudian Moderna dan AstraZeneca, beda efek yang ditimbulkan atau KIPI yang dirasakan setelah disuntik? Apakah ada yang lebih
nyeri, apakah ada yang demam, ada yang tidak, seperti itu dok. Bagaimana sih bedanya? Nah ini yang banyak sekali beredar di masyarakat ya, info-info yang kurang tepat terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksinasi. Jadi kalau secara umum efeknya ini individual tidak terlalu banyak dan juga jarang sekali ada yang berat. Jadi sebelum penggunaan kepada masyarakat ini sudah ada pengujian dulu oleh BPOM, dinyatakan aman baru diberikan kepada masyarakat. Adapun beberapa kejadian yang sering terjadi setelah penyuntikan vaksin ini ya sama seperti imunisasi pada umumnya ya. Ada nyeri di daerah luka tusukannya itu ya. Terus ada kebengkak ya, terus agak kemerahan, sebagian orang demam, kemudian mungkin ada sakit kepala, mual, nyeri-nyeri badan, itu semua gejala dan rata-rata ringan. Sampai dengan saat ini di Lombok Utara kita belum mendapatkan laporan kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat, hanya kejadian ringan dan bisa ditangani sendiri di rumah. Jadi tidak usah khawatir. Untuk penanganannya sendiri itu bagaimana dok? Misalnya nih saya habis vaksin, kemudian saya meriang, demam tinggi, itu penanganannya bagaimana sih dok? Oke, untuk penanganan kita mulai dari berpikir positif dulu. Jangan sampai nanti kita punya pikiran bahwa ini saya sakit gara-gara vaksin, itu yang pertama ya. Jadi vaksin ini dinyatakan aman. Nanti kalau pikiran sudah negatif dari awal, belum disuntik pun kita sudah merasakan ada keluhan. Itu yang pertama, pikiran positif ya. Yang kedua, untuk penanganan awal jika terjadi gejala-gejala ringan seperti tadi, mungkin ada bengkak, ada nyeri di daerah tusukan, itu bisa menggunakan kompres ya. Untuk khusus Moderna bisa kompres ya, dikompres. Air hangat atau air dingin dokter? Kalau untuk Moderna disarankan untuk menggunakan kompres air dingin ya. Kalau untuk vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca bisa menggunakan air hangat untuk mengurangi bengkak dan nyeri di lokasi suntikannya itu. Dan bisa ditambahkan obat penurun panas yang bisa dijual bebas, misalnya paracetamol, ibuprofen, itu untuk mengurangi nyeri atau untuk mengurangi bengkak. Boleh langsung diminum berarti dok? Boleh langsung diminum tanpa resep dokter, obatnya dijual bebas dan aman. Dan yang paling penting apabila gejala berlanjut dan memberat, jangan sungkan untuk menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah iya betul. Kemudian untuk hoax-hoax yang ada di masyarakat dok, seperti misalnya efek vaksin, setelah divaksin sesak, setelah divaksin kok jadi lumpuh, itu bagaimana tanggapan dokter? Ya ini sebenarnya memang kendala utama kita adalah melawan berita-berita bohong atau berita-berita yang sangat menyudutkan program vaksinasi ini. Jadi kalau untuk tanggapan saya sendiri, ini satu, kasus-kasus itu harus didalami lebih lanjut oleh ada komite sendiri untuk komite kejadian ikutan pasca imunisasinya. Nanti bagaimana kesimpulan dari pendalaman kasusnya itu mungkin akan disampaikan oleh komite itu tersebut. Diteliti ya. Berarti harus diteliti lebih lanjut kaitan langsungnya dengan vaksin. Nah, cuman yang selanjutnya di sini adalah yang perlu saya tekankan bahwa masyarakat dapat atau telitilah informasi yang didapat. Informasi itu harus dari sumber yang jelas dan bisa dipercaya. Harus dari tenaga kesehatan yang mengerti dan memang sudah dilatih khusus untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi informasinya harus benar-benar disaring supaya masyarakat mendapatkan informasi yang tepat. Nah ya betul sekali itu dok. Soalnya di beberapa daerah masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang belum mau divaksin, bahkan sama sekali menolak untuk divaksin. Ada yang beralasan takut sakit, ada yang beralasan agama dan lain-lain. Itu bagaimana sih dok cara untuk mengajak atau untuk membuat mereka supaya mau divaksin? Oke, kalau ini kita sedang berusaha keras, tentunya persuasif, kita akan coba terus memberikan edukasi-edukasi yang baik, yang benar terkait dengan vaksin ini. Kita akan terus mengajak, tanpa kenal lelah kita akan mengajak, bahkan mungkin kita mendatangi sasaran untuk vaksinasi, itu salah satu strategi kita saat ini. Kemudian untuk kasus-kasus yang memang agak sulit untuk kita tangani, mungkin kita bisa lakukan kerjasama lintas sektoral nanti. Kaitannya mungkin bisa kita gunakan kader-kader di daerah untuk tetap memberikan edukasi yang baik, mengajak masyarakat untuk divaksin. Tokoh agama, kaitannya nanti mungkin ada yang belum yakin bahwa vaksin ini halal. Kita standar kita adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa menyatakan vaksin ini halal dan baik untuk digunakan, ya. Oh ya seperti itu. Berarti intinya halal ya dok ya, dan aman dok ya. Karena beberapa masyarakat banyak yang mengatakan
saya hamil misalnya setelah divaksin malah jadi sesak, atau kondisi penyakit sebelumnya misalnya dia ada asma atau ada tensi tinggi, setelah divaksin malah dia sering tinggi tensinya atau asmanya sering kambuh, berarti tidak seperti itu berarti dok ya? Ya, mungkin masyarakat yang punya pikiran seperti itu mungkin belum mendatangi sentra pelayanan vaksinasi. Kenapa? Karena di sentra pelayanan vaksinasi itu kita ada beberapa pos yang menseleksi sasaran ini layak atau tidak untuk divaksin. Jadi mungkin sebagai informasi kepada masyarakat bahwa saat pelayanan vaksinasi, pos pertama itu pos pendaftaran dulu, dicek dulu kelengkapan, ada pos-posnya ya, bertahap. Pos pendaftaran dulu, dicek identitasnya, nomor induk KTP ya, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pos screening. Pos screening ini adalah proses pemilahan mana sasaran yang boleh untuk divaksin, mana yang tidak boleh divaksin. Nah, di pos inilah fungsinya nanti sasaran ini menyampaikan semua riwayat penyakitnya, kondisinya saat itu, dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan di sana. Dan dinyatakan apakah sasaran ini layak atau tidak layak untuk divaksin. Nah, bagaimana jika sasaran itu sendiri dia tidak tahu penyakitnya apa karena belum pernah periksa misalnya, tuh bagaimana dokter cara screeningnya? Kalau cara screeningnya itu kita ada panduannya langsungnya dari nasional. Jadi ada item-item pertanyaan yang kita tanyakan kepada sasaran, kita centang atau kita isi sesuai dengan kondisi pasien atau sasaran saat itu. Apabila dari kolom-kolom pertanyaan itu didapatkan nilai tidak ada riwayat penyakit tertentu, kemudian banyak sekali di sana item pertanyaannya itu, nanti di sana disimpulkan bahwa sasaran boleh divaksin atau tidak boleh divaksin atau ditunda pelaksanaan vaksinasinya. Berarti banyak pertanyaannya yang diajukan. Banyak pertanyaan yang diajukan di sana terkait dengan riwayat penyakit. Nah, untuk yang tadi, untuk ibu hamil dan ibu menyusui, mungkin dulu di awal-awal vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil dan ibu menyusui belum diberikan. Karena memang belum ada data klinis yang menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Saat ini sudah ada data atau sudah ada edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa ibu hamil dan ibu menyusui ini sudah boleh divaksin, Mbak ya. Jadi kriterianya adalah kalau untuk ibu menyusui, semua kategori, semua ibu menyusui boleh divaksin. Boleh, dengan menggunakan vaksin tertentu, Sinovac menggunakan tertentu ya. Oh, berarti tidak boleh Moderna, tidak boleh AstraZeneca dok ya, ibu menyusui? Kalau untuk ibu menyusui sebenarnya ada kriteria vaksin. Cuman yang perlu kita tekankan adalah jangan pilih-pilih vaksin. Takutnya nanti kita mau vaksin yang ini belum tentu datang vaksinnya. Jadi apa yang ada itu yang kita manfaatkan dengan baik karena memang standar-standarnya sudah dipenuhi semua untuk digunakan, efektif, aman, halal untuk digunakan. Jadi itu kita gunakan dulu untuk mengejar target capaian kita untuk vaksinasi 70% tadi. Nah, kaitannya tadi dengan ibu hamil boleh divaksin dengan kriteria kehamilan di atas 12 minggu. Oh, berarti trimester 1 belum boleh ya dok ya? Belum boleh, mulai dari trimester 2 di atas 12 minggu untuk vaksinasinya. Menggunakan Sinovac, kalau di edarannya juga boleh dengan Moderna. Oh, seperti itu. Nah, selama ini dok ya, apa sih kendala-kendala yang dialami oleh tim vaksinator selama melakukan vaksinasi? Apakah target, apakah ketersediaan vaksin, atau masyarakat? Seperti apa sih dok? Mungkin dokter bisa menceritakan sedikit. Mungkin dari sekedar pengalaman kayak saya bilang tadi bahwa kendala utama kita adalah informasi bohong atau hoax itu sendiri. Banyak masyarakat yang enggan untuk mendatangi pusat-pusat vaksin karena memang mereka menelan mentah-mentah berita yang tidak benar atau yang kurang jelas dari mana asalnya. Itu mereka telan mentah-mentah dan menjadi persepsi mereka bahwa vaksin ini tidak aman, vaksin ini berbahaya, atau ada teori konspirasi dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kendala kita adalah melawan hoax. Jadi ya salah satu caranya mungkin kita dengan mengadakan sesi tanya jawab seperti ini, masyarakat bisa lebih teredukasi dan mau melaksanakan vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, kendala stok vaksin. Kemarin juga kami sistemnya menunggu dropping atau vaksin datang dari pusat dikirim ke provinsi, dikirim ke dinas kesehatan sampai ke rumah sakit. Panjang berarti dok ya? Panjang prosesnya dan tentunya dengan standar yang ketat di sana untuk pengirimannya karena vaksinnya harus dalam kondisi tetap dingin, suhunya harus tetap stabil dalam pelaksanaannya. Itu yang menjadi kendala. Jadi ada beberapa waktu kemarin mungkin sempat stok vaksin tertunda datang. Nah, itu mungkin jadi kendala kami, masyarakat tidak bisa terlayani setiap hari. Namun saat ini khusus di kita di Pulau Lombok ini, kita mungkin sedang menjadi prioritas untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Stok vaksin mencukupi, memadai
untuk kita sama-sama mengejar target 70% nanti. Karena ada event tadi dok ya? Ya, untuk persiapan, untuk melindungi masyarakat, bahkan karena akan ada banyak masyarakat luar yang datang nanti untuk menyaksikan itu. Masyarakat Jadi dunia, tujuannya ya? melindungi masyarakat secara umum, gitu. Oh iya. Kemudian kalau misalnya stok vaksin tidak ada nih dok, terus dia udah hari ini nih jadwal vaksin yang keduanya, itu stoknya tidak ada. Itu gimana sih dok? Apakah boleh telat atau gimana? Apakah ada efeknya nanti di daya tahan tubuhnya? Kalau seperti itu, satu kita usahakan masyarakat ini mendapatkan vaksin tepat waktu di hari yang sama. Adapun karena kendala teknis dan lain sebagainya yang tentunya sama-sama tidak kita inginkan, masyarakat boleh mundur pelaksanaan vaksinasi dosis keduanya ya. Masih dalam rentan waktu yang diperbolehkan untuk mundur pelaksanaan dosis keduanya. Oke, adapun untuk konsekuensi dan lain sebagainya, lebih baik telat divaksin daripada tidak mendapatkan vaksin kedua. Karena kenapa? Vaksin-vaksin yang kita gunakan ini membutuhkan 2 kali penyuntikan. Dosis pertama itu tujuannya untuk membentuk daya tahan tubuhnya itu sendiri. Artinya belum sampai bisa melindungi secara umum. Belum maksimal. Belum maksimal perlindungannya terhadap COVID-19 ini. Nah, disitulah peran dari dosis kedua untuk menguatkan sistem imun yang sudah terbentuk, dibuat agar siap untuk memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Berarti kalau misalnya nih ya dok ya, dia telat mendapatkan vaksin, apakah efek daya tahan tubuh yang dihasilkan itu kurang maksimal dokter dibanding sasaran yang mendapatkan vaksin tepat waktu? Apakah seperti itu? Sampai saat ini saya belum membaca literasi yang jelas memastikan bahwa daya tahan tubuhnya akan turun. Tapi secara teori, kenapa dipilih hari-hari tersebut adalah di sana hari-hari optimal untuk dilakukan vaksinasi dosis keduanya. Jadi pada saat itu, begitu disuntikan dosis kedua, respon imunnya menjadi optimal. Adapun apabila mundur hari-harinya, kemungkinan efek perlindungannya juga akan menurun. Cuman data pastinya saya sendiri belum bisa menyampaikan karena belum tahu data pasti untuk berapa hari harus turun. Tapi itu tidak penting dalam tanda kutip. Yang penting itu adalah masyarakat mau untuk divaksin, capaian vaksinasi kita tercapai 70%, dan masyarakat program vaksinasinya lengkap. Artinya tidak hanya dosis pertama, tapi harus sampai dosis kedua supaya perlindungannya bisa optimal. Seperti itu dok ya. Kemudian begini dok, bagaimana kalau misalnya ketika masyarakat datang untuk vaksin kedua yang ada jenis vaksin yang lain, apakah boleh masyarakat tersebut vaksin 1 dan 2-nya berbeda dokter? Apakah harus sama? Nah ini, jadi kayak saya jelaskan di awal tadi bahwa vaksin ini pembentukannya beda, sumber bentukannya beda, jenis vaksinnya berbeda. Jadi untuk masyarakat yang sudah memperoleh satu jenis vaksin di vaksin pertama harus sama untuk vaksin dosis keduanya ya, karena memang sumber bentukannya atau sumber pembentuk dari vaksin ini berbeda. Tadi kayak saya sampaikan ada yang Sinovac dari virus yang dimatikan istilahnya, yang tidak diaktifkan, ada yang dari genetik dari virusnya itu sendiri, atau ada yang virusnya dilakukan ya itu tadi vektor virusnya dimodifikasi ya secara genetik sehingga bisa menimbulkan sistem imun. Jadi dari pembentukannya sudah beda. Jadi belum ada data yang memastikan bahwa setelah suntik yang pertama apabila disuntik yang kedua berbeda, itu nanti kita belum punya data keamanannya, belum punya data efikasinya. Jadi sampai dengan saat ini programnya adalah masyarakat yang mendapatkan vaksin dosis pertama jenis satu vaksin tertentu, dosis keduanya harus dengan vaksin yang sama. Kecuali kemarin program pemerintah adalah dosis ketiga untuk tenaga kesehatan. Ya, karena itu memang dosis pertama kedua menggunakan Sinovac, dosis ketiganya menggunakan jenis vaksin Moderna. Nah itu gimana dok? Sudah ada beda efeknya? Ya, itu sudah ada data penelitiannya, disepakati oleh para ahli terkait imunisasi ini. Ahlinya ada di pusat sana dari Kementerian Kesehatan, kerjasama dengan ITAGI, perhimpunan dari ahli-ahli untuk terkait dengan imunisasi ini, nyatakan bahwa dengan pemberian dosis ketiga menggunakan plafon Moderna, sistem imun dari tenaga kesehatan ini dapat meningkat sehingga menciptakan perlindungan yang lebih kuat terhadap tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Karena mereka lah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi mereka yang harus dilindungi. Jadi seperti itu. Karena sudah ada datanya, makanya tenaga kesehatan diberikan plafon vaksin yang berbeda, Moderna. Perlu divaksin lagi nggak dok tenaga kesehatannya? Ini kan vaksin Moderna kan untuk booster ketiga. Nah, apakah tenaga kesehatan ini perlu untuk vaksin keempat dokter atau bagaimana? Sampai dengan saat ini kita belum ada edaran atau acuan untuk melaksanakan itu.
Tapi dari edaran yang ada sebelumnya bahwa cukup sampai dosis ketiga menggunakan Moderna. Khusus untuk tenaga kesehatan, kita tidak tahu ke depannya apakah ada kelompok tertentu yang akan diberikan penguat atau booster dari jenis vaksin tertentu, kita belum tahu. Sampai saat ini hanya tenaga kesehatan yang diberikan dosis ketiga. Seperti itu dok ya. Wah, ternyata banyak sekali ya informasi yang bisa kita gali seputar vaksin ini, mulai dari jenis vaksin sampai hoax yang ada di masyarakat. Terakhir nih dok, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat supaya mereka mau vaksin? Oke, untuk seluruh masyarakat, mari sama-sama kita sukseskan program vaksinasi COVID-19. Vaksin ini efektif, vaksin ini aman, vaksin ini halal. Jadi mari kita sama-sama lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi orang lain. Kita sama-sama ikhtiar untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah divaksin, tetap terapkan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah sobat sehat, demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Wandi. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Kita sama-sama berharap semoga vaksinasi di Lombok Utara bisa mencapai target. Sampai jumpa di lain hari. Saya Ardin mohon undur diri. Vaksinasi COVID-19 efektif, aman, dan halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter.